Baik, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bu, Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Iya, eh, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, jawab hadir ya. Yang pertama, Mei Evina Baban, Hadir Bu. Linarti Sinaga, Hadir Bu. Tegar Yuserianto, Hadir, Bu. Yulia Amandawarti, Hadir Bu. Lutfiah Mukni Harahap. Hadir Ibu. Iya, baik. Berarti kita hadir semua ya hari ini? Hadir Bu. Oke. Sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu. Ini kan semuanya anak tata boga ya. Ibu mau tahu, kalau biasanya kita masak itu di mana? Dapur Di Bu. dapur, Dapur Bu. Ibu. Nah, pintar. Ya, biasanya kita masak di dapur. Kalau yang kalian tahu itu dapur itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Saya tahu Ibu. Bagaimana, Lutfi? Dapur itu tempat untuk menyiapkan bahan makanan, menyimpan bahan makanan, dan tempat mengolah makanan dan sehingga makanan itu dapat disajikan dengan standar yang dapat dikonsumsi. Ya, baik sekali ya Lutfi ya. Benar yang dikatakan Lutfi. Jadi dapur itu tempat kita memasak, mempersiapkan makanan, mengolah makanan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kita udah tahu ya bagaimana bentuk dapur pada umumnya. Pasti di rumah kita masing-masing ada dapur kan? Ada, Ibu. Oke. Nah, jadi materi kali ini kita akan membahas tentang dapur, apa itu dapur, fungsi dapur, jenis dapur, dan Ibu harap dengan pembelajaran kali ini kita dapat memahami bagaimana dan apa itu dapur. Oke, Ibu akan men-share PPT untuk menjelaskan apa itu dapur. Jadi Ibu harap semuanya memperhatikan dan mencatat apa yang penting dan lebih-lebih itu dipahami. Oke? Baik Bu. Nah, sejarah dapur itu, dapur berkembang di abad ke-5 pada saat bangunan dapur dimulai dikenal di masyarakat. Nah, dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Pada masa itu, dapur udah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat mencuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur juga menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Di sini kita setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, apa itu pengertian dapur? Nah, dapur secara harafiah berarti suatu tempat, biasanya di dalam rumah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas seperti ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Ini salah satu bentuk contoh dapur. Dapur yang pada slide ini berbentuk letter L. Jadi dapur itu juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Nanti kita lihat. Ini dia bentuk-bentuk dapur. Dapur yang bentuk pertama, di mana dia seluruh fungsinya di atas ditempatkan pada satu dinding, sehingga prinsip segitiga ini menjadi segaris atau sedinding. Bentuk yang kedua itu bentuk yang fungsi di atas, yaitu di dapur ditata pada dua dinding yang berlawanan atau berhadapan. Bentuk dapur yang ketiga itu adalah bentuk dapur L, di mana alat-alat dapur ditempatkan pada dua sinding yang berpotongan atau di sudut, seperti pada gambar yang ditunjukkan pada slide tadi. Yang keempat itu ada bentuk dapur U, yaitu menempati tiga dinding. Untuk lebih kita pahami bagaimana bentuk dapur ini contohnya, kita bisa lihat, Ibu akan tampilkan video contoh desain dapur berbentuk U dan L. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh desain dari dapur. Ada dapur berbentuk desain L dan desain U.
Nah, sampai di sini bisa kita pahami ya. Bisa kita lihat juga beberapa bentuk desain dapur. Untuk desain dapur lainnya kita boleh lihat atau cari sendiri, atau kita bisa juga lihat di dapur rumah kita ini salah satu bentuk desain apa ya, gitu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke fungsi dapur. Jadi apa sih yang jadi fungsi dapur itu? Dapur itu berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi makanan untuk anggota keluarga, di mana kegiatan memproduksi itu sendiri ada 3 tahapannya. Apa aja yang ketiga itu? Yang pertama ada zona persiapan. Jadi, zona persiapan itu zona yang antara lain mencakup sink atau bak cuci piring untuk membersihkan bahan makanan, area khusus untuk memotong dan meracik bahan makanan. Yang kedua itu ada zona memasak. Zona memasak itu zona yang berfungsi sebagai area memasak hingga menghidangkan makanan yang sudah jadi yang mencakup kompor, cooker hood, oven, dan microwave. Nah, zona yang ketiga itu adalah zona penyimpanan. Zona penyimpanan itu zona yang berfungsi menyimpan peralatan memasak, bahan makanan, dan makanan jadi, baik yang basah maupun yang kering. Nah, penyimpanan ini bisa disimpan di kulkas ataupun di kabinet. Oke, sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Dapat, Ibu. Dapat, Bu. Iya, Ibu perhatikan tadi selama Ibu menjelaskan ada beberapa yang tidak menghidupkan kamera. Jadi Ibu mengharapkan perhatiannya selama Ibu masih mengajar dan memberikan materi agar semuanya menghidupkan kamera, bukti kalian menghargai Ibu yang sedang menjelaskan di sini. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya, Bu, Tegar Suryanto. Iya, silakan Tegar, apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, apa fungsi utama dari dapur, Bu? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Tegar. 3 fungsi utama dari dapur yaitu pertama itu tempat persiapan. Persiapan itu kita mempersiapkan peralatan bahan masak yang kita gunakan. Kemudian ada tempat penyimpanan seperti di kulkas ataupun di kabinet. Dan yang ketiga itu proses memasaknya. Jadi itu 3 fungsi utama dari dapur. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Linarti. Saya Linarti Sinaga ingin bertanya, biasanya dapur yang berbentuk U itu ada di mana aja, Bu? Ya, dapur berbentuk U itu biasanya terdapat di restoran atau di bar. Kenapa di restoran atau di bar? Karena bentuknya lebih luas dan sehingga memudahkan koki-koki untuk masuk dan mempersiapkan makanan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada kita akan lanjut. Oh ya, siapa itu? Silakan. Ya, Winda. Silakan, Winda. Tadi kan kata Ibu, dapur yang bentuk itu biasanya di restoran. Nah, biasanya yang kalau misal di rumah perumahan itu, dapur kita itu bentuk apa ya, Bu? Nah, biasanya pada desain rumah yang minimalis, dia itu dapur berbentuk L. Namun pada umumnya itu berbentuk segaris atau sedinding. Seperti itu, Winda. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, nah kita akan lanjut ke materi diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi materi apa yang harus kalian diskusikan. Ibu bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama itu ada Yulia, ada Tegar, dan ada Lutfiah. Kelompok yang kedua itu ada Mei Evi, ada Linarti, ada Winda, dan ada Lisa. Oke. Pertanyaannya untuk kelompok pertama dicatat ya. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dapur berbentuk L? Pertanyaan untuk kelompok 2. Bentuk dapur yang bagaimana yang paling baik untuk memproduksi jumlah makanan dalam porsi yang banyak dan mengapa? Itu pertanyaannya. Boleh dimengerti? Baik, Ibu. Boleh, Ibu. Oke, Ibu akan kasih waktu 10-15 menit untuk kalian mendiskusikan. Setelah itu kita akan mempresentasikannya bersama-sama. Oke, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi. Baik, Ibu udah kasih waktu untuk berdiskusi. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Saya mewakili kelompok 1 bersama teman saya Lutfia Mukni Harahap dan Tegar Herianto akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, hasil diskusinya adalah
Untuk kelebihan pertama yang akan didapatkan adalah rapi, seperti halnya alat masak yang bisa digantung di dinding atas, sedangkan bagian bawahnya meja kompor sehingga mudah mengambil barang. Kelebihan kedua adalah tidak memakan banyak tempat. Untuk dapur dengan tipe letter L, memudahkan pemilik untuk bergerak ke sana kemari, terutama untuk memasak. Kelebihan lainnya tentu hemat perabotan karena yang dibutuhkan hanya sedikit. Dan untuk kekurangannya adalah sudah banyak orang yang menggunakan desain atau konsep ini, dan hampir banyak rumah yang dirilis oleh developer dengan tema minimalis menggunakan desain dapur seperti ini. Yang kedua, dengan bentuk letter L, dapur akan terasa monoton atau membosankan karena bentuknya hanya begitu saja dan kaku. Baik, Ibu, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, baik sekali ya kelompok 1 atas hasil jawabannya. Benar yang dikatakan oleh kelompok 1 itu adalah kelebihan dan kekurangan dapur berbentuk L. Jadi setiap dapur itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, baik. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Dinarti Sinaga, kami ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Menurut kelompok kami, bentuk dapur yang paling baik untuk memproduksi makanan dalam jumlah banyak adalah bentuk dapur ubuk. Karena jenis ini mungkin tampak lebih ideal untuk ruang dapur di restoran atau bar, karena tata letak ini memungkinkan lebih banyak koki masuk ke dapur. Tata letak dapur jenis ini membuat lebih efisien untuk menyiapkan makanan dan memasak, karena kita bisa berporos pada satu jari kaki saat berputar-putar dari kulkas ke bak cuci dan kemudian ke kompor, Bu. Demikian. Iya, baik sekali ya kelompok 2 atas jawabannya. Terima kasih. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian untuk melihat apakah kalian paham atas materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apa aja bentuk dapur yang udah kita bahas hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Tegar Serianto. Oke, silakan Tegar. Ya, untuk seluruh fungsi di atas ditempatkan pada satu dinding sehingga prinsip segitiga ini menjadi segaris atau sedinding. Bentuk ini kurang efektif namun lebih menghemat ruangan. Bentuk lainnya dari fungsi di atas yaitu dapur ditata pada dua dinding yang berlawanan. Bentuk dapur L, di mana alat-alat dapur ditempatkan pada dua dinding yang berpotongan di sudut. Bentuk dapur U yaitu menempati 3 dinding. Terima kasih. Iya, Tegar mencatat dari PPT yang Ibu jelaskan tadi ya? Iya, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Tegar untuk jawabannya. Dan Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi hari ini ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari seluruh materi yang sudah Ibu sampaikan? Saya, Bu, Tegar Serianto. Iya, silakan Tegar. Kesimpulannya, Bu, dapur merupakan tempat untuk menyimpan, menyiapkan, dan mengolah makanan. Dan dapur ada beberapa bentuk atau desain seperti letter U, letter L, segaris, dan berlawanan. Terima kasih, Bu. Iya. Baik sekali ya Tegar, terima kasih untuk jawabannya, benar yang dikatakan oleh Tegar. Jadi dapur itu tempat untuk mempersiapkan, menyimpan, dan mengolah makanan. Nah, dapur juga terbagi menjadi beberapa bentuk atau desain, dan semuanya itu tergantung kepada kita, dapur seperti apa yang kita inginkan. Dan setiap dapur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui Classroom. Ibu harap kalian mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan akan dikumpul minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, yang sudah aktif dan sudah berpartisipasi, dan kepada anak-anak Ibu yang masih tidak mengaktifkan kamera selama pembelajaran ataupun melakukan kegiatan hal yang lain, Ibu berharap di pertemuan selanjutnya hal ini tidak terulang lagi, dan Ibu mengharapkan kalian untuk lebih fokus dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu berharap semoga kita dalam keadaan yang sehat dan bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.